Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Setelah guru dewa selesai berbicara, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa semuanya benar-benar diatur oleh Pangeran Yu. Apakah tujuan orang ini hanya untuk menjadi singgasana? Tuan Surgawi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia orang gila. Dan sejauh yang saya tahu, dia dilahirkan dari raja dan Banshee misterius dari laut tak berujung. Dia memiliki garis keturunan setengah binatang yang mengerikan di tubuhnya, dan kekuatannya haruslah seluruh dinasti suci. Keberadaan yang paling menakutkan bahkan di atas raja. Alasan mengapa raja kuat adalah karena dia memiliki batu giok dewa es dan salju di tubuhnya, harta para dewa. Yang disebut giok dewa es dan salju adalah kontrak yang ditandatangani antara penguasa binatang laut Ice Ancestor dan raja pertama dari dinasti dewa es dan salju. Sederhananya, raja pertama dari dinasti dewa es dan salju adalah pemilik dari binatang raksasa leluhur es. Mereka awalnya adalah orang asing yang datang ke pulau ini dari laut yang tak berujung tanpa sadar dan memutuskan untuk berakar di sini. Ini adalah es dan dinasti Dewa Salju. Batu giok Dewa Es dan Salju diturunkan dari generasi ke generasi raja sebelumnya jatuh, batu giok Dewa memasuki ahli waris, mewarisi kekuatan es dan salju dalam batu giok Dewa yang kuat ini, dan menjadi raja generasi baru. Batu giok ilahi tidak hanya memiliki kekuatan garis keturunan raja dan nenek moyang es dari binatang raksasa, tetapi juga dikatakan dapat membangunkan nenek moyang es yang sedang tidur. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dinasti Shen es dan salju adalah pulau terpencil di laut, ia tidak pernah takut akan invasi pasukan asing. Karena pencegahan nenek moyang es yang tertidur di laut dalam di bawah pulau, tidak ada seseorang dapat menghancurkan dinasti dewa. Klan Putri Duyung adalah keturunan nenek moyang es, dan secara nominal mereka juga raja yang menyerah kepada dinasti masa lalu, tetapi karena darah nenek moyang es, kekuatan mereka menjadi lebih kuat, dan sekarang mereka tidak membayar banyak perhatian kepada orang-orang dari dinasti suci kita. Saya curiga bahwa Pangeran Yu harus memiliki semacam perjanjian rahasia dengan penguasa Putri Duyung, yang ingin menciptakan era baru dinasti Tuhan. Para dewa dan guru surgawi benar-benar mengungkapkan semua yang dia ketahui, dan dia mengatakan ini dengan risiko pengabdian fana. Karena begitu dia mengungkapkan kebenaran tentang masalah ini oleh Pangeran Yu, garis para dewa pada akhirnya akan terbalik. Aku telah memberitahumu semua yang aku tahu. Sebagai syarat, kamu harus membantuku menyelamatkan putriku dan menjaga garis keturunan Tuan Surgawi. Aku bisa mati, tetapi tidak ada anggota keluargaku yang bisa mati, kalau tidak aku akan menjadi hantu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Su yang terkekeh, kamu adalah saudara Asue di dunia ini, bahkan jika kamu ingin mati, aku tidak diizinkan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su yang menoleh untuk melihat Xiao Nan di sebelahnya. Kasih sayang Anda padanya sangat menyentuh. Jika bukan karena Anda bertengkar kali ini, saya seharusnya tidak memberinya lebih banyak kesempatan. Sekarang, Anda untuk saya. Lakukan satu hal sebagai obat untuk kegagalan iman sebelumnya. Kamu bilang. Xiao Nan dengan penuh rasa syukur menghadapi Su Yang dan Wu Shuang, dan tidak berani mengabaikannya. Setelah malam ini, Anda harus siap untuk sepenuhnya bermusuhan dengan Pangeran Yu. Selama periode ketika Wu Shuang dan saya memasuki klan Putri Duyung bawah air untuk menyelamatkan orang, tidak ada mitra saya yang lain yang akan dirugikan. Jika Anda melakukan ini, saya tidak melakukannya. Biarkan aku turun. Aku bahkan akan mempertimbangkan untuk membantumu menghilangkan bahaya tersembunyi di garis keturunan Pangeran Yu secara pribadi, sehingga kamu dapat mengamankan posisimu sebagai pewaris tahta. Xiao Nan memandang Pangeran Sakura dengan penuh semangat. Sebelum ini masih masalah hidup dan mati, situasinya berubah menjadi tampilan ini dalam sekejap, dan kebenaran membuat mereka berdua bersemangat. Dan Su Yang dan Wu Shuang yang mengendalikan nasib mereka semua dengan kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan. Jangan khawatir, kali ini, kami tidak akan pernah mengecewakanmu.
Setelah menyelesaikan pengaturan di sini, Su Yang dan Wu Shuang segera kembali ke istana Pangeran Yu, dan Pangeran Ying sudah mulai mengerahkan tenaga untuk sepenuhnya melindungi aliansi baru para guru surgawi, dan membiarkan Legiun Armor S di tangannya menunggu perintah. Kapan saja. Masuk ke status waspada tingkat pertama. Mengapa kita tidak membunuh pangeran dan pergi ke klan Putri Duyung untuk menyelamatkan orang? Wu Shuang bertanya pada Su Yang dalam perjalanan pulang. Su Yang terkekeh, kelinci 3 gua yang licik. Pangeran Yu sangat pandai dalam perhitungan, dia pasti akan meninggalkan dirinya sendiri jalan keluar. Jika dia cukup pintar, atau tidak benar-benar mempercayai kita sama sekali, dia tidak lagi berada di kuil pada saat ini. Betulkah? Ketika keduanya kembali ke istana Pangeran Yu, kepala pelayan segera melangkah maju dan menyerahkan gulungan buku pegangan. 2. Raja sangat ingin memanggil Pangeran Yu ke istana untuk menemuinya. Pangeran Yu sudah mengatur untuk kalian berdua, silakan ikut dengan kami. Seperti yang dikatakan pengurus rumah tangga, dia segera memimpin 2 Su Yang dan berjalan menuju ruang rahasia di istana. Wu Shuang melirik Su Yang dengan penuh penghargaan, dan itu seperti yang dia harapkan. Dia bahkan tidak memiliki wawasan seperti ini ke dalam hati orang. Selama periode yang sama, Wu Shuang menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mengirim transmisi jiwa ke mitra lain di kuil, meminta mereka untuk segera pergi ke rumah guru surgawi dan bertemu dengan Pangeran Ying dan yang lainnya. 2. Ini jalan rahasia menuju makam Putri Duyung. Ruang rahasia ini sangat tersembunyi, terletak jauh di bawah tanah di seluruh istana, dan di lokasi yang mirip dengan kepala sebuah sumur. Ruangan itu diresapi dengan suasana susunan tirani yang tak tertandingi, tetapi intensitas kekuatan ini tidak dapat berpengaruh pada Su Yang dan Wu Shuang. Sebelum kamu pergi, silakan menoleh ke belakang dan kirim pesan ke Pangeran Yu. Aku adalah orang yang selalu membandingkan hati ke hati ketika bekerja dengan orang lain. Jika ada yang ingin memanfaatkanku, dia tidak akan berhasil. Tidak juga terlambat untuk menebusnya. Perjalanan ini berjalan lancar dan saya bersedia memberi kesempatan kepada siapapun untuk kembali. Jika ini putaran, maka mereka yang menghitung saya pada akhirnya akan membayar harganya. Kepala pelayan itu jelas merasakan pencegahan yang sangat kuat, yang dimuntahkan dari tubuh Su Yang, tetapi dia tidak mengubah pengaturannya, hanya tersenyum dengan enggan, dan mohon bergerak ke arah Su Yang dan Wu Shuang. Saat Su Yang dan Wu Shuang memasuki air, penghalang pelindung muncul di luar pada saat yang sama, yang tidak menunda pertukaran jiwa di antara keduanya. Sepertinya kamu sudah membuat pilihan di hatimu. 80% ini adalah jebakan. Aku mungkin tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu kita. Wu Shuang tahu betul bahwa mereka berdua secara sukarela memasuki permainan yang ditetapkan oleh Pangeran Yu, hanya untuk menemukan alasan untuk menghapus garis Pangeran Yu. Perjalanan ke makam Putri Duyung ini mungkin memiliki banyak bahaya yang tidak terduga, tetapi Wu Shuang masih menemani Su Yang dengan tegas ke tempat ini. Hingga saat ini, dia selalu dapat mengingat adegan di mana Xiao Nan menjaga bunga sakura di jembatan bulan. Meskipun dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin tidak memberikan segalanya kepada pria seperti yang dia lakukan, sentuhan itu masih mengguncang hatinya dalam-dalam dan tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Semua tekanan di sekitarnya mulai meningkat tanpa terlihat. Su Yang dan Wu Shuang harus berkonsentrasi untuk menangani setiap nafas di sekitar. Di akhir bagian ini, ada kuburan bawah air yang sangat halus, yang juga merupakan tempat terlarang nyata bagi klan Putri Duyung. Begitu mereka mendarat, Su Yang dan Wu Shuang merasakan murid yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka secara rahasia. Semua keluar. Aku tahu, kamu takut kamu sudah lama menunggu. Suara sedingin Su Yang terdengar, dan aura Syura dilepaskan tanpa syarat, hampir seketika, beberapa tentara di sekitarnya dengan basis kultivasi yang relatif rendah langsung menghilang, dan semua penyembunyian sia-sia di depan mereka runtuh menjadi ketiadaan. Kamu adalah mangsanya, kan? Segera, suara tua secara bertahap keluar, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Vitalitas ini sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari Pangeran Ying dengan lebih dari 1 level. Yang membuat Su Yang dan Wu Shuang merasa aneh adalah tidak ada lagi makhluk dalam kegelapan, hanya orang tua ini yang keluar. Hanya kamu? Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menghadapi kami sendirian?
Su yang tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan tempat ini, Su yang bertanya pada dirinya sendiri apakah dia dan Wushuang pecah dengan semua kekuatan mereka, bahkan jika seluruh dinasti Dewa Es dan Salju, keduanya dapat bergandengan tangan untuk menghancurkannya, apalagi mencari perlindungan di bawah pulau. Klan Putri Duyung. Tapi Su yang masih bermaksud begitu. Dia tidak datang untuk membunuh orang, tetapi hanya ingin membawa Bai Lian Sui. Jika pihak lain mengetahui urusan saat ini akan menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan. Jika Anda menolak dengan keras kepala, Anda hanya bisa bertahan murka raja. Aku harus mengakui bahwa kalian berdua sangat kuat. Sayangnya, dunia Putri Duyung memiliki aturan wilayahnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, begitu kamu ditanam dan dibatasi oleh aturan unik kami, kamu hanya dapat dibantai. Su yang terkekeh, saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda di sini, memanggil Tuan Putri Duyung Anda untuk keluar, dan wanita yang baru saja datang ke lapangan Putri Duyung Anda. Orang tua berambut abu-abu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, benar saja, mereka adalah dua orang yang keras kepala. Dalam hal ini, kamu hanya bisa menghibur keduanya dengan kekuatan di gundukan Putri Duyung dulu. Orang tua itu menjentikan jarinya, dan Su Yang dan Wushuang segera merasakan kekuatan es seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh mereka dan mulai terbangun. Saat kekuatan ini terus meningkat, nafas sedingin es di bawah kaki Su Yang dan Wushuang secara bertahap menjadi bermartabat, dan yang lebih menakutkan adalah kekuatan hukum yang tersembunyi di dalam nafas ini mulai terwujud. Tanpa diduga, alam kehidupan klan Putri Duyung memiliki aturannya sendiri, yang pasti terkait dengan leluhur es raksasa yang sedang tidur. Wushuang sedikit mengernyit. Kekuatan hukum ini saja tidak dapat mengancamnya dan Su Yang, tetapi setelah kekuatan hukum dipastikan ada, maka perjalanan keduanya pasti akan memiliki lebih banyak variabel. Anda harus tahu bahwa hukum, dalam arti tertentu, adalah media kekuatan yang menciptakan dunia. Setelah sistem hukum yang lengkap ada, pengaturan seperti ruang ilusi mungkin ada. Meskipun Su Yang dan Wushuang sangat kuat dan mereka sama sekali tidak takut jika pihak lain bermain trik, mereka takut terjebak di tempat hantu ini dan tertunda oleh waktu pihak lain yang tidak terbatas. Lagi pula, jika Anda mengatakan 1000 hal dan 10.000, ini adalah wilayah rakyat. Tanpa berpikir dan ragu lebih jauh, Su Yang mengayunkan Asura Divine Sword dan menebas kekosongan di depannya. Ratakan kekosongan yang sangat mengerikan muncul. Pergilah! Su Yang meraih tangan Wushuang dan dengan cepat bergegas ke dalamnya, namun, gerakan yang tidak disengaja ini menyebabkan dampak yang luar biasa pada jiwa Wushuang. Dalam kesannya, ini seharusnya pertama kalinya dia merasakan suhu telapak tangan Su Yang yang panas. Apa? Apakah kedua orang ini cukup kuat untuk merobek hukum sesuka hati? Apa latar belakang mereka? Orang tua berambut perak bergumam di dalam hatinya, tangannya terus bergerak, seolah-olah semua kekuatan di ruang dalam gundukan Putri Duyung dimobilisasi olehnya. Su Yang dan Wushuang berubah menjadi dua sinar cahaya dan muncul kembali kali ini, Su Yang jelas lebih marah dari sebelumnya, dan dia menyapu dengan dingin. Dengar, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu membuatku marah dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka aku hanya bisa membiarkan seluruh gundukan Putri Duyung membayar ciptaanmu. Begitu suara itu jatuh, Su Yang memegang gagang pedang Shura dengan kedua tangan pada saat yang sama, gelombang udara hitam yang menakutkan meledak dengan cepat, dan cahaya Shura yang tak berujung di benaknya melonjak ke sekitarnya. Kecuali tubuh Wushuang, yang dilindungi oleh emas pucat, semua medan perang makam Putri Duyung jatuh. Atribut asli dari kekuatan Shura mulai menunjukkan kekuatannya. Itu sama sekali bukan manifestasi tirani dari kekuatan murni. Atribut khusus dari semua kerusakan yang menyertainya membuat jiwa yang tak terhitung jumlahnya di gundukan Putri Duyung meratap. Dari kejauhan, Su Yang saat ini lebih seperti penguasa jiwa mati yang berdiri dengan bangga di api penyucian, dewa yang mengatur segalanya dalam kegelapan. Kamu. Orang tua berambut perak itu benar-benar terkejut, dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat lawan yang begitu menakutkan seperti Su Yang saat ini dalam hidupnya. Ketakutan yang dalam dan gemetar dari kedalaman jiwa membuatnya hancur secara emosional. Tidak. Su Yang mencibir dan melemparkan pedang Shura di tangannya, pada saat yang sama ketika menembus tubuh lelaki tua itu,
pedang itu terbang tanpa batas di bawah markas Putri Duyung, dan akhirnya memaku tubuh lelaki tua itu di tengah lobi markas Putri Duyung. Lusinan tetua klan ikan terkejut, melihat lelaki tua berambut perak yang tubuhnya tertusuk pedang ini, dan mereka segera marah. Benar-benar tidak masuk akal. Ayo, kirim seseorang untuk memberitahu raja bahwa roh jahat asing di pihak dewa telah menyerang. Orang lain, ikut denganku untuk bertemu orang ini. Dalam sekejap, lusinan tetua klan ikan muncul satu demi satu, menatap Su yang seperti iblis hitam di kehampaan, dan wanita dingin dengan cahaya keemasan di sekelilingnya. Yang merupakan Raja Putri Duyung, keluar dan bicara. Raja Putri Duyung, apakah itu yang bisa kamu lihat jika kamu mau? Salah satu tetua berbicara dengan dingin, tetapi Su yang memberinya pedang yang kejam. Cahaya pedang Syura langsung menembus hati orang ini, membunuhnya seketika di tempat. Sebelum berbicara, pertama-tama pertimbangkan apakah Anda layak untuk berbicara dengan saya. Jika Anda tidak memenuhi syarat, saya akan membunuh Anda tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang begitu dahsyat dan kekuatan yang mendominasi yang ditunjukkan oleh pedang Su yang barusan benar-benar memblokir mulut kebanyakan orang di tempat kejadian. Sepertinya Tuan Putri Duyung tidak ada di antara kalian, jadi tolong pergi ke Laozi, dan aku akan menemukannya sendiri. Su yang berkata. Kekuatan Syura meledak sekali lagi, dan Sheng Sheng membuka jalan raya hitam dari bawah kakinya menuju ke dalam suku Putri Duyung. Sebuah penghalang dibangun di sekitar merek ini, dan semua orang yang telah diblokir di depannya runtuh dan terbang keluar. Asura membuka jalan, hanya master sejati yang memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dalamnya. Tersenyum dan melirik Wu Shuang di sebelahnya, Su yang mengulurkan tangannya lagi. Wu Shuang terkekeh dan meletakkan tangan gioknya di telapak tangan Su Yang, dan untuk pertama kalinya, sebagai wanita raja, menemani pria ini dan melangkah ke medan perang dunia Putri Duyung. Mulai sekarang, aku akan mengambil tindakan setiap 10 menit. Ketika aku melakukannya, semua orang Putri Duyung yang muncul di bidang penglihatanku akan dihancurkan sampai Tuan Putri Duyungmu muncul bersama orang yang ingin aku lihat. Lalu aku hanya akan mengatakannya sekali, kalian mengetahuinya. Suara Su yang melayang di atas kepala semua orang, sama menariknya dengan perintah dewa. Suku Putri Duyung yang kuat benar-benar tercengang, karena efektivitas tempur Su yang telah melebihi batas kognisi mereka. Sial! Orang ini adalah mangsa yang dikatakan Pangeran Yu? Kenapa kita lebih terlihat seperti mangsa di depannya? Tetua yang hebat menghela nafas dengan emosi yang tak berdaya. Tidak mungkin, kekuatan orang ini tak terbayangkan. Aku khawatir hanya Wang sendiri yang bisa menekannya. Bagaimanapun, kita memiliki warisan leluhur es di tangan raja, dan kita harus jangan biarkan orang ini membunuhnya. Melewati ordo tetua saya, semua orang mundur dari aula utama suku, menunggu kembalinya raja. Pemenuhan. Benar saja, orang-orang dari suku Putri Duyung ini tidak berani menentang perintah Su Yang. Dalam waktu setengah jam setelah kata-katanya diucapkan, Su Yang tidak melihat ada suku Putri Duyung yang muncul. Ini seharusnya menjadi aula utama klan Putri Duyung, kan? Tidak ada pembukaan tenang dua sisi. Singgasana di tengah menarik perhatiannya. Tampaknya Su Yang secara sadar dibawa ke tahta. Su Yang tidak sopan, dan duduk, lalu dia menatap Wu Shuang dengan penuh minat dan menepuk-nepuk wajah kakinya dengan ringan. Apakah Anda menyarankan sesuatu kepada saya? Jangan lupa, saya adalah putri kerajaan Allah. Dalam kapasitas apa Anda ingin mengajukan permintaan seperti itu kepada saya? Identitas raja. Raja Syura. Kali ini, Su Yang tidak memilih untuk melepaskan diri dari perasaannya sendiri, dia benar-benar menemukan bahwa dari sekejap, dia tidak bisa lagi beradaptasi dengan perasaan meninggalkan wanita ini. Wu Shuang diam-diam masuk ke dalam hatinya. Anda tidak bermaksud bahwa Anda bukan orang di dunia ini. Jika demikian, mengapa meninggalkan obsesi pada saya? Su Yang Shensu berhenti sejenak, tetapi tidak menyerah untuk mengungkapkan pikirannya. Ketika saya menemukan jalan pulang, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membawa Anda pergi. Ini adalah janji saya, percayalah. Wu Shuang tidak banyak bicara, hanya terkekeh dan duduk di samping Su Yang. Jika saat ini, Su Yang di atas tahta adalah raja yang mengatur segalanya, maka Wu Shuang yang berjalan bersamanya di sampingnya adalah nyonya dunia ini. Maaf, aku membuatmu menunggu lama sekali.
Tiba-tiba, garis abu-abu muncul di ujung bidang penglihatan, dan di belakangnya ada seorang wanita yang menutupi wajahnya. Su yang membenarkan melalui penilaian nafasnya bahwa wanita itu adalah putri dari seorang guru yang saleh, dan murid yang dia cari adalah Bai Lian Sui. Anda adalah penguasa Putri Duyung. Tepat. Yang mulia seharusnya menjadi bintang hitam. Su yang mencibir, jadi, memang ada beberapa rencana tersembunyi antara Anda dan Pangeran Yu. Tidak ada yang tak terkatakan. Klan Putri Duyung kami adalah keturunan dari leluhur es. Kami awalnya memiliki modal dan kekuatan untuk memerintah seluruh dinasti Dewa Es dan Salju. Jika bukan karena giok Dewa Es dan Salju, Anda akan berpikir bahwa keluarga kerajaan dinasti Dewa Es dan Salju masih ada. Diperlukan? Kami tidak lagi ingin hidup di dalam air. Kami akan mendarat di dinasti dan membiarkan orang-orang mendominasi pulau. Su yang mengangguk, saya bisa mengerti apa yang Anda katakan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak peduli tentang masa depan klan Putri Duyung, tetapi ketika kita membawa gadis ini kembali ke pantai, Pangeran Yu harus mati. Adapun apa yang akan terjadi pada Anda dan keluarga kerajaan Dewa Es dan Salju, kami tidak peduli tentang itu. Tuan Putri Duyung tersenyum, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu. Tapi sekarang, aku tidak bisa memberikan gadis ini kepadamu. Karena darahnya adalah satu-satunya media untuk membangkitkan leluhur es selain batu giok Dewa Es dan Salju. Su Yang dan Wu Shuang saling memandang dan sepertinya memahami tujuan sebenarnya dari orang ini. Jadi, Pangeran Yu hanyalah bonekamu? Kamu bahkan tidak ingin berbagi seluruh dinasti Dewa Es dan Salju dengannya. Tuan Putri Duyung mencibir, sifat ini. Dengan dia, bagaimana saya bisa menjadi raja yang sebenarnya? Hanya dengan membangkitkan leluhur es terlebih dahulu, menanamkan ide untuk membunuh untuknya, dan menghancurkan seluruh pulau dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Laut adalah tujuan saya yang sebenarnya. Hahaha, kamu benar-benar cukup berpikir. Sebenarnya, kamu tidak perlu memberitahuku ini. Tinggalkan orang dan kamu bisa pergi. Tuan Putri Duyung mengepalkan tinjunya secara diam-diam, dan cahaya niat membunuh sudah terlihat di matanya. Yang mulia, saya ingin tahu bagaimana hubungannya dengan Anda. Sejauh yang saya tahu, gadis ini tidak pernah meninggalkan dinasti Dewa Es dan Salju, dan tidak pernah menghubungi orang luar. Mengapa Anda mencari-cari dengan keras? Ini bukan sesuatu yang harus kamu ketahui. Aku ingin menemukannya, dan membawanya keluar dari sini. Gemuruh. Pada saat yang tidak terduga, Su Yang menggelengkan kakinya, dan cahaya hitam meledak dari tanah, Raja Putri Duyung terbang puluhan meter jauhnya, menyemburkan darah ke tanah. Mengapa? Tidak yakin? Su Yang dan Wu Shuang mulai bergerak maju, dan mata gadis itu tampak sedikit khawatir. Tapi dia tidak asing dengan Su Yang. Ketika dia mempersiapkan festival Shenyu, dia telah melihat tatapan lembut pria ini dari jarak dekat. Su Yang pada saat itu benar-benar berbeda dari dia yang hitam dan penuh sesak saat itu. Sikap. Kamu jangan terlalu banyak menipu orang. Su Yang mencibir, aku tidak akan membunuhmu hari ini, karena kamu bekerja dengan baik dan menyerahkannya kepadaku dengan patuh. Selanjutnya, aku mungkin tinggal di Dewa Es dan Salju selama beberapa hari. Lebih baik kamu berdoa agar aku tidak memilih tolong jalur apapun, begitu pasanganmu Pangeran Yu melakukan sesuatu yang membuatku kesal. Aku akan membunuh kalian semua tanpa ragu-ragu. Berjalan ke gadis itu, Su Yang membuka sampulnya, dan kali ini dia melihat wajah Bai Lian Sui. Magang, master di sini untuk menjemputmu. Mata indah gadis itu berkedip dengan keraguan, tetapi Su Yang tidak peduli, selama dia adalah Bai Lian Sui, itu sudah cukup, dan segala sesuatu bisa dilakukan perlahan. Ayo kembali. Wu Shuang mengangguk sedikit, dan mereka berdua melepaskan kekuatan mental mereka yang kuat pada saat yang sama, dan membungkus Bai Lian Sui bersama-sama. Dalam sekejap, mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan naik ke langit. Setelah gelombang pikiran, es dan salju sekali lagi pulih di depan mereka. Penampilan para dewa. Itu masih pintu masuk ketika saya datang, ini adalah ruang rahasia Istana Pangeran Yu. Namun, begitu Su Yang dan Wu Shuang mendarat, mereka menemukan perubahan aneh di atmosfer di sini. Gemuruh.
Tidak ada peringatan di kaki mereka bertiga menyalakan cahaya lingkaran sihir ungu hitam, bercampur dengan kekuatan menelan yang kuat. Ini, arai untuk mengubah bentuk ruang. Su yang mencibir, dan kekuatan Shura yang kuat meledak di antara mengangkat tangannya, menghancurkan bola cahaya ungu hitam di atas kepalanya. Pangeran Yu, selamatkan sempoa Anda.